Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resya Audia Febriola. Saya dari kelas manajemen B sore. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian 1 dan bagian 2. Ikutin terus. Dah. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan bagian 1 yang terdiri dari 6 soal. Sebelumnya saya akan membacakan soalnya tersebut. Nomor 1, dari berbagai kasus moral hazard, penyampaian laporan akuntansi yang pernah kalian bahas, sampaikan 3 pesan moral dengan mengaitkan pesan moral tersebut dalam menjalankan bisnis dan berkehidupan. Baiklah, ada 3 pesan yang terdapat di dalam menjalankan bisnis dan berkehidupan menurut moral hazard. Yang pertama itu ada transparansi dalam penyusutan akuntansi kebijakan. Kemudian yang kedua itu adalah menyelenggarakan penyuluhan kepada perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga itu pembenahan regulasi yang menyeluruh. Terus nomor 2, dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan, pihak penyaji laporan setidaknya harus berpedoman pada 4 pilar standar akuntansi, yaitu PSAK, IFRS, SAK, ETAP, PSAK, Syariah, SAP. Mengapa harus demikian? Nah, hal itu harus dilakukan karena diperlukan agar format yang dibuat dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan memiliki keseragaman, sehingga memudahkan dalam mencari dan memperoleh informasi keuangan yang diperlukan. Soal nomor 3, apakah penting memiliki asumsi kesinambungan usaha atau going concern assumption ketika kalian melakukan penyusunan laporan keuangan? Mengapa? Ya, asumsi kesinambungan usaha penting dimiliki dalam penyusunan laporan keuangan karena perusahaan yang didirikan akan berlangsung lama, sehingga diperlukan yang perhitungan penyusutan peralatan, kemudian penggolongan aset lancar, kemudian aset tidak lancar, serta kewajiban yang masih harus dilakukan. Kemudian soal nomor 4, coba saudara sampaikan cara mudah versi saudara menggambarkan posisi akun harta, utang, modal, pendapatan, dan beban pada saat normal, bertambah, dan berkurang. Nah, pada posisi saldo normal akun-akun yang mengalami pertambahan nilai apabila di posisi debit yaitu harta dan beban. Sedangkan yang mengalami pengurangan nilai itu yaitu akun utang, modal, dan pendapatan. Kemudian di posisi kredit akun yang mengalami pertambahan nilai yaitu akun utang, modal, dan pendapatan. Sedangkan yang mengalami pengurangan nilai yaitu akun harta dan beban. Kemudian soal nomor 5, ketika pemilik menyerahkan kendaraan atau rumah pribadinya untuk membantu kegiatan operasional perusahaan sehingga kendaraan dan rumah tersebut menjadi milik perusahaan meskipun tanpa adanya imbalan atau bayaran dari perusahaan, apakah hal ini termasuk transaksi keuangan? Jelaskan. Ya, termasuk transaksi keuangan karena nantinya rumah dan kendaraan tersebut akan menjadi barang yang digunakan dalam kegiatan bisnis yang nanti di dalam keuangan perusahaan akan menjadi harta tetap. Kemudian soal nomor 6, mengapa siklus akuntansi penyesuaian atau jurnal penyesuaian perlu dilakukan, dan siklus akuntansi buku besar apakah bersifat opsional atau keharusan? Berikan alasannya. Siklus akuntansi penyesuaian atau jurnal penyesuaian perlu dilakukan karena pada akhir periode data-data yang disajikan harus mutakhir agar laporan keuangan lebih akurat, tidak kebesaran dan tidak kekecilan, serta sesuai standar akuntansi keuangan. Nah,
Keharusan untuk meringkas jurnal umum yang telah dibuat dan menggolongkan data keuangan dari jumlah yang kecil sampai jumlah yang besar yang berguna untuk menyeimbangkan jumlah akun yang ada di kolom debit dan kredit. Soal terakhir, mengapa siklus akuntansi penyesuaian atau jurnal penyesuaian perlu dilakukan dan siklus akuntansi buku besar apakah bersifat opsional atau keharusan? Berikan alasannya. Nah, siklus akuntansi penyesuaian atau jurnal penyesuaian perlu dilakukan karena pada akhir periode data-data yang disajikan harus mutakhir agar laporan keuangan lebih akurat, tidak kebesaran dan tidak pula kekecilan serta sesuai standar akuntansi keuangan. Saya akan menjelaskan bagian 2 yang terdiri dari jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca lajur, dan laporan keuangan. Yang pertama, jurnal umum tanda rumah salat. Sebelumnya saya akan membacakan soalnya. Pada tanggal 1 Juni 2020, Luna menyetor modal tambahan ke rekening Mandiri sebesar Rp100. Maka kita pindahkan ke dalam jurnal umum, yaitu kas Mandiri pada modal lunas sebesar Rp100. Yang kedua, tanggal 3 Juni 2020, membayar sewa user untuk usaha dari Juni sampai dengan September sebesar Rp50. Maka kita pindahkan ke jurnal umum, yaitu sewa dibayar di muka pada kas Mandiri sebesar Rp50. Yang ketiga, tanggal 18 Juni 2020, membeli secara kredit peralatan dapur sebesar Rp30. Kita pindahkan ke jurnal umum, membeli peralatan dapur pada utang usaha sebesar Rp30. Yang keempat, 25 Juni 2020, menerima pembayaran tunai dari PT Order atas pesanan salad sebesar Rp100. Kita pindahkan ke jurnal umum, kas Mandiri pada pendapatan usaha sebesar Rp100. Yang kelima, tanggal 26 Juni 2020, membayar gaji karyawan sebesar Rp15. Maka kita pindahkan ke jurnal umum, beban gaji pada kas Mandiri sebesar Rp15. Yang terakhir, 30 Juni 2020, menerima pembayaran PT Uwais sebesar Rp175 atas pesanan salad. Total pembayaran Rp225, sisanya akan dibayar bulan depan. Maka di jurnal umum ditulis kas Mandiri piutang usaha pada pendapatan usaha. Di sini pendapatan usahanya ada Rp225. Kemudian kita kurangkan dengan kas Mandiri Rp175, maka hasilnya Rp50, yaitu piutang usaha. Selanjutnya, saya akan menjelaskan buku besar pada rumah salat. Buku besar ini dibuat per akun. Jadi yang pertama ada kas Mandiri. Kas Mandiri terdiri dari 1. Penambahan modal terletak di debit sebesar Rp100. Kemudian pembayaran sewa terletak di kredit sebesar Rp50. Kemudian pendapatan usaha sebesar Rp100 terletak di debit. Kemudian membayar gaji karyawan sebesar Rp15 terletak di kredit. Kemudian pendapatan usaha sebesar Rp175 terletak di debit. Kemudian kita pindahkan ke saldo. Jadi yang pertama ada Rp100. Nah, karena ya di sini kredit, maka 100 dikurang 50, jadi 50. Kemudian karena akun yang ketiganya debit, maka ditambah, jadi 50 ditambah 100, hasilnya 150. Kemudian 150 di sini kredit, maka kita kurang lagi, jadi 135. Kemudian di sini debit, maka kita tambah lagi, jadi 175. Nah, maka hasilnya Rp135 ditambah Rp175, saldo akhirnya Rp310.
Yang kedua ada piutang usaha. Di sini terdapat tagihan yang belum diterima untuk pembayaran pesanan salad sebesar Rp50 terletak di debit. Maka saldonya hanya Rp50. Kemudian ada sewa dibayar di muka. Di sini ada pembayaran sewa terletak di debit sebesar Rp50. Maka saldo akhirnya hanya Rp50. Kemudian ada peralatan dapur. Di sini ada pembelian peralatan secara kredit sebesar Rp30. Maka saldo akhirnya hanya Rp30. Kemudian ada utang usaha. Di sini ada membeli peralatan dapur secara kredit terletak di kredit sebesar Rp30. Maka saldo akhirnya hanya Rp30. Kemudian ada modal lunak. Di sini terdapat menambah modal usaha terletak di kredit sebesar Rp100. Maka saldo akhirnya hanya Rp100. Kemudian ada pendapatan usaha. Di sini ada penerimaan dari PT Order sebesar Rp100 terletak di kredit. Kemudian ada penerimaan dari PT Uwais sebesar Rp225 terletak di kredit. Di sini karena sama-sama kredit, maka Rp100 ditambah Rp225, saldo akhirnya Rp325. Kemudian beban gaji. Di sini ada pembayaran gaji karyawan terletak di debit sebesar Rp15. Maka saldo akhirnya hanya Rp15. Selanjutnya saya akan menjelaskan jurnal penyesuaian pada rumah salad. Yang pertama ada jurnal penyesuaian. Di sini kita masukkan pada tanggal 30 Juni yaitu beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar Rp12,5. Kemudian ada daftar saldo sebelum penyesuaian. Yang pertama kas mandiri sebesar Rp310 terletak di debit. Kemudian piutang usaha sebesar Rp50 terletak di debit. Kemudian sewa dibayar di muka sebesar Rp50 terletak di debit. Kemudian peralatan dapur sebesar Rp30 terletak di debit. Kemudian utang usaha sebesar Rp30 terletak di kredit. Kemudian modal lunak sebesar Rp100 terletak di kredit. Kemudian pendapatan usaha sebesar Rp325 terletak di kredit. Kemudian beban gaji sebesar Rp15 terletak di kredit. Maka kita jumlahkan masing-masing debit dan kreditnya. Setelah itu dapatlah hasilnya Rp455. Maka hasilnya balance. Kemudian ada daftar saldo setelah penyesuaian. Di sini ada kas mandiri sebesar Rp310 terletak di debit. Kemudian ada piutang usaha sebesar Rp50 terletak di debit. Kemudian sewa dibayar di muka terletak di debit sebesar Rp37,5. Kenapa Rp37,5? Karena sewa dibayar di muka yang saldo sebelum penyesuaian kan hasilnya 50. Maka 50 dikurang dengan jurnal sewa dibayar di muka yang ada di jurnal penyesuaian sebesar Rp12,5. Jadi 50 dikurang 12,5 hasilnya 37,5. Kita masukkan ke saldo setelah penyesuaian. Nah, kemudian ada peralatan dapur sebesar Rp30 terletak di debit. Kemudian ada utang usaha Rp30 terletak di kredit. Kemudian ada modal lunak Rp100 terletak di kredit. Kemudian ada pendapatan usaha sebesar Rp325 terletak di kredit. Kemudian ada beban gaji sebesar Rp15 terletak di debit. Kemudian ada beban sewa. Di sini kita masukkan dari jurnal penyesuaian ini, kita masukkan ke daftar saldo penyesuaian. Jadi beban sewa terletak di debit sebesar 12,5. Setelah itu kita jumlahkan masing-masing debit dan kreditnya, maka dapatlah hasilnya Rp455. Hasilnya balance. Sebelum itu, jika ada yang bertanya,
Mengapa di sini 12,5? Jadi saldo normal beban sewa pada sewa dibayar di muka itu 50. Kemudian kita bagi dengan 4 bulan, yaitu Juni, Juli, Agustus, September, maka 50 dibagi 4 hasilnya 12,5 rupiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan neraca lajur atau lembar kerja pada rumah salat untuk bulan kedua 30 Juni 2020. Di dalam lembar kerja terdiri dari nama akun, daftar saldo sebelum penyesuaian, jurnal penyesuaian, daftar saldo sesudah penyesuaian, laporan laba rugi, dan laporan neraca. Yang pertama, saya akan menjelaskan daftar saldo sebelum penyesuaian. Yang pertama, daftar saldo penyesuaian ini dari yang jurnal penyesuaian kita pindahkan ke dalam lembar kerja, maka hasilnya tetap sama. Kemudian ada jurnal penyesuaian, ini kita hanya mengambil sewa dibayar di muka sama beban sewa saja, maka hasilnya hanya 13 rupiah. Kemudian ada daftar saldo sesudah penyesuaian. Di sini kita masukkan juga dari jurnal penyesuaian yang ada di sini, kita pindahkan ke dalam lembar kerja. Kemudian ada laporan laba rugi. Di dalam laporan laba rugi, kita hanya memasukkan akun pendapatan usaha dan akun beban gaji dan beban sewa. Maka yang dimasukkan hanya Rp325 di kredit dan Rp15, kemudian Rp12,5 di debit. Lalu kita jumlahkan masing-masing debit dan kreditnya. Di debit 15 ditambah 12,5 hasilnya 27,5. Kemudian yang di kredit hanya 325, kita turunkan. Lalu Rp325 kita kurangkan dengan Rp27,5, maka hasilnya Rp297,5. Kemudian kita tambahkan lagi 297,5, kita tambahkan dengan 27,5, maka hasilnya 325. Hasilnya sama-sama balance. Selanjutnya saya akan menjelaskan laporan neraca. Di dalam laporan neraca yang diambil hanya aset, yaitu seperti kas mandiri, piutang usaha, sewa dibayar di muka, peralatan dapur, utang usaha, dan modal lunak. Jadi setelah itu kita jumlahkan masing-masing debit dan kreditnya. Nah, pada akun ketiga yaitu sewa dibayar di muka, hasilnya 37,5. Kenapa? 37,5 itu dapat dari 50 dikurang 12,5, maka hasilnya 37,5. Lalu di debit ini hasilnya 427,5, kemudian di kredit 130. Lalu kita kurangkan 427,5 dikurang 130, hasilnya 297,5. Lalu 297,5 kita tambahkan dengan 130, maka hasilnya 427,5. Hasilnya sama-sama rata. Terakhir, saya akan menjelaskan laporan neraca pada rumah salat per 30 Juni 2020. Di dalam laporan neraca terdapat aktiva dan pasifa. Aktiva sama dengan liabilitas yang terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar. Di aset lancar terdapat kas mandiri, piutang usaha, sewa dibayar di muka. Kemudian aset tidak lancar terdapat peralatan dapur. Aset lancar itu adalah barang yang cepat habis. Nah, misalnya kas itu cepat pergerakannya. Jadi di sini kita jumlahkan aset lancar ditambah aset tidak lancar, maka hasilnya Rp427,5. Kemudian pasifa. Pasifa ini sama dengan ekuitas
yang terdiri dari utang dan modal. Di sini kita tambahkan jumlah utang sebesar Rp30 dan jumlah modal sebesar Rp100. Maka hasilnya Rp130. Kemudian kita masukkan laba bersih yang ada di saldo sebelum penyesuaian tadi sebesar 297,5. Kita kurangkan dengan jumlah utang ditambah modal sebesar Rp130, maka hasilnya 427,5. Jadi hasil aktiva dan pasiva sama dengan 427,5, maka hasilnya balance. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kata yang kurang jelas, mohon dimaklumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.